bukan sekedar kegiatan ekonomi. Di sini, setiap cangkir teh yang disajikan adalah bagian dari identitas dari hulu ke hilir. Dalam semangat chainpreneur, warga saling terhubung dalam rantai nilai yang saling menguatkan. Teh khas Patehan yang terbuat dari bahan lokal diolah dengan penuh gotong royong dan dibungkus dengan cerita budaya yang mendalam. Tradisi Patehan di Keraton Yogyakarta bukan hanya soal kebiasaan minum teh. Ini adalah sebuah upacara yang penuh makna, dilaksanakan dengan penuh kesabaran, kesopanan, dan rasa syukur. Setiap langkah dalam prosesi Patehan dimulai dengan pengambilan air dari sumber Nyai Jalatunda yang dikenal sebagai sumber air penuh berkah. Air ini digunakan dengan penuh ketelitian untuk menyeduh teh mengikuti tata cara yang telah diwariskan turun-temurun. Sebelum disajikan kepada keluarga kerajaan, teh tersebut terlebih dahulu dicicipi oleh abdi dalam keparak untuk memastikan kesempurnaannya. Penyajiannya dilakukan dengan penuh takzim sebagai bentuk rasa syukur atas hidangan yang akan dinikmati. Saat ini, tradisi Patehan juga menjadi bagian dari atraksi wisata yang menarik di Keraton Yogyakarta. Pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman mengikuti prosesi ini, menghubungkan diri dengan sejarah dan budaya Jawa yang kaya, serta mengajarkan kita untuk menghargai setiap langkah dalam hidup dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kampung Cyber terletak di jantung kota Yogyakarta, tepatnya di kawasan wisata Taman Sari. Bukan hanya kampung dengan internet, kampung ini adalah laboratorium kolaborasi digital yang mengubah cara masyarakat bekerja dan berinteraksi. Di sini, pasar bukanlah arena persaingan, tetapi ruang berbagi, warga saling berbagi akses, ilmu, dan peluang secara setara. Tidak ada kompetitor, hanya rekan kerja dan rekan belajar. Inilah semangat marketpreneur yang memungkinkan warga untuk saling menguatkan dalam membangun ekonomi berbasis teknologi. Di kampung cyber, awalnya masyarakat tidak banyak yang paham tentang teknologi, karena sebagian besar bekerja di sektor informal. Namun, berkat usaha para penggerak kampung seperti Antonio Sasongko, mereka mulai memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai teknologi. Selama 2 tahun, masyarakat belajar secara otodidak dan secara perlahan mulai memanfaatkan internet untuk meningkatkan ekonomi mereka. Seperti Utsman bin Affan yang membeli sumber lalu menyerahkannya kepada umat. Warga kampung cyber menghadirkan akses tanpa batas, bukan untuk dominasi tetapi untuk partisipasi. Pada tahun 2015, berkat upaya penggerak kampung cyber, hampir semua rumah telah terkoneksi dengan internet. Tidak hanya itu, mereka juga dilengkapi dengan CCTV berbasis iCam yang dapat dipantau secara online oleh seluruh warga, meningkatkan kualitas hidup dan keamanan di kampung ini. Dengan internet, para pelaku UMKM mulai memanfaatkan website dan media sosial untuk memasarkan produk mereka dari batik hingga kuliner.
menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional. Keberhasilan Kampung Cyber dalam mengintegrasikan teknologi dengan ekonomi lokal telah mendapat perhatian internasional. Pada tahun 2014, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengunjungi kampung ini untuk melihat langsung perkembangan UMKM yang ada. Tak hanya itu, Kampung Cyber juga mendapat kunjungan dari Raja dan Ratu Belanda, mengakui bagaimana kampung ini telah membuktikan bahwa teknologi dapat membawa sebuah kampung kecil meraih dunia. Di Taman Sari, kita belajar bahwa pasar bukanlah musuh. Di sini, kompetisi tidak berarti saling menjatuhkan, melainkan saling mendorong untuk lebih maju. Warga Taman Sari berlomba bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk menciptakan kualitas terbaik, baik itu dalam konten sejarah digital, paket wisata edukatif, maupun produk budaya dengan sentuhan teknologi modern. Dalam ekosistem qualitypreneur, setiap warga Taman Sari berusaha menciptakan sesuatu yang lebih dari sekedar produk. Mereka berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai dan kualitas terbaik. Di sini, teknologi tidak hanya digunakan untuk mempermudah, tetapi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan sejarah dan budaya. Konten sejarah yang dibuat dengan teknologi, paket wisata edukatif yang menggabungkan pengetahuan masa lalu dengan masa kini. Semuanya adalah bagian dari semangat untuk memberikan lebih banyak kepada masyarakat, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Seperti yang diajarkan oleh Utsman bin Affan, yang memimpin umat dengan strategi, kecerdasan, dan kontribusi yang terukur. Di Taman Sari, semangat ini hidup dalam setiap usaha untuk mengembangkan kualitas dan memberikan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh komunitas. Ketika kampung produsen seperti Patehan, kampung kolaborator seperti Cyber, dan kampung inovator seperti Taman Sari bergabung, lahirlah sebuah merek sosial yang baru, sebuah identitas kolektif yang kuat dan adaptif. Inilah esensi dari brandpreneur, menyatukan nilai, potensi, dan struktur dalam kebijakan kolaboratif yang membentuk ekosistem yang berkelanjutan. Pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan akademisi bersinergi menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi yang menghasilkan kemajuan bersama, di mana setiap pihak, baik produsen, kolaborator, maupun inovator, memiliki peran yang penting dalam menciptakan perubahan yang lebih baik.